Baik, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu yang cantik. Mohon maaf mengganggu kegiatannya di siang hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul membahas terkait dengan karya wisata sekolah di akhir tahun ajaran 2021-2022. Nah, saya selaku kepala sekolah dari TK Harapan Bangsa izin mengumpulkan ibu-ibu guru dari kelas A1 sampai kelas B2 dan perwakilan orang tua dari masing-masing kelas untuk kita sama-sama membahas jalannya nanti karya wisata sekolah yang rencananya akan diadakan pada saat liburan akhir tahun ajaran. Nah, untuk itu sebelumnya saya izin cek kehadiran dulu dari kelas A1, guru kelas A1, Ibu Safitri, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baik, Ibu. Untuk guru kelas A2 ada Ibu Dinda. Apakah mendengar suara saya, Ibu Dinda? Sepertinya Bu Dinda sedang terkendala sinyal, nggih. Lalu ada guru B1, Ibu Safira. Apakah sudah hadir dan mendengar suara saya? Sudah, Ibu, sudah hadir. Baik. Untuk guru B2, Ibu Lita. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Ibu, hadir. Baik. Kemudian ini ada orang tua dari perwakilan kelas A1, Ibu Nabila. Apakah sudah hadir dan mendengar suara saya? Saya hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian ada perwakilan dari A2, kebetulan ada 2 orang, yaitu Ibu Sonia dan Ibu Balkis. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Hadir, Ibu. Baik. Kemudian berlanjut ke perwakilan dari kelas B1, itu ada Ibu Trisula. Apakah mendengar suara saya? Hadir, Bu. Baik. Kemudian terakhir dari kelas B2, Ibu Ervita, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Hadir, Bu, mendengar. Baik, terima kasih karena sudah komplit nggih peserta rapat hari ini. Saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian akan membahas terkait dengan komponen apa dulu. Di sini kita akan membahas terkait dengan tempat, kemudian ada tanggal dan waktu, lalu ada transportasi, kemudian ada konsumsi. Monggo ibu-ibu ada yang mau berpendapat akan membahas terkait apa dulu? Kalau menurut kan tanggalnya dulu ya, Bu. Nanti baru tempat sama konsumsinya. Baik, Bu Safitri tadi juga tanggal nggih, Bu? Baik. Yang lainnya, ibu-ibu yang lain dari perwakilan orang tua? Saya setuju dibahas tanggalnya dulu mungkin, Bu. Baik. Oke, lanjut. Kita akan membahas terkait dengan tanggal. Nah, sebentar, saya share screen dulu. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat ibu-ibu sekalian? Sudah, Bu. Baik.
Di sini, oke. Di sini untuk tanggal 24 ini itu kemungkinan penerimaan hasil belajar di semester 2, 24 Juni tahun 2022. Nah, kemudian untuk hari liburnya itu dari tanggal 27 sampai tanggal 8. 27 Juni sampai tanggal 8 Juli begitu. Nah, monggo ibu-ibu akan memilih di hari apa? Apakah akan di minggu-minggu bulan Juni atau di minggu-minggu bulan Juli? Monggo. Kalau dari saya memilih di bulan Juli, Bu. Oh, Tanggal 4 atau 5. baik. Di tanggal 4 atau 5 nggih kalau Ibu Safira. Lalu adakah dari usulan lain, guru-guru lain atau orang tua wali murid lain terkait dengan tanggal? Atau semuanya setuju dengan pendapat dari Ibu Safira? Monggo, dipersilahkan. Saya setuju dengan Bu Safira. Oh, nggih. Ibu Balkis, nggih? Iya. Baik. Setuju di tanggal 4 atau 5. Ada tanggapan lain atau ingin atau mempunyai perbedaan pendapat terkait dengan tanggal? Begitu? Saya izin berpendapat, Bu. Nggih, monggo Ibu Adinda. Kalau saya memilih di tanggal 5 Juli ya, Bu. Oh ya, di tanggal 5 Juli. Ya. Oke. Baik, di tanggal 5 Juli. Lalu adakah yang lain? Sudah ada 3 suara di tanggal 4 atau 5 ini. Adakah usulan lain? Atau sudah langsung disepakati di tanggal 4 atau 5 ini? Monggo ibu-ibu. Dari saya mungkin hari Senin tanggal 4 Juli, Bu. Oke, tanggal 4 Juli. Baik, mungkin kalau di tanggal 4 Juli ini pertimbangannya dari ibu-ibu ini supaya jika ada orang tua wali murid yang akan menikmati masa liburan begitu ya, sudah bisa di bulan Juni ini atau di setelahnya nggih begitu, supaya mempersiapkan anak-anak begitu ya. Begitu. Oke. Lalu Kalau saya mungkin di tanggal 4 aja, Bu, biar apa ya, nggak nanggung harinya. Kalau hari Selasa kan nanggung banget apa harinya. Kalau hari Senin kan habis minggu, baru Senin sekalian. baik, berarti untuk kesepakatan sementara itu ada di tanggal 4, nggih, karena di hari Senin setelah Minggu begitu nggih. Baik.
apakah yang lain menyetujui, ibu-ibu yang lain terkait dengan di tanggal 4 ini untuk kita mengadakan karya wisata begitu? Setuju, Bu. Dia setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, lalu kita kunci nggih ini di tanggal 4 Juli tahun 2022 yang akan mendatang kita melakukan kegiatan karya wisata begitu. Nah, kemudian Ibu-ibu, saya stop sharing dulu. Nah, terkait dengan jamnya, jam keberangkatan nih Ibu-ibu, karena di tahun lalu itu kita ada keberangkatan jam 8 dan itu ternyata agak kurang efektif begitu. Nah, apakah di karya wisata yang akan datang itu Ibu-ibu menghendaki waktu yang lebih cepat atau malah samakan saja begitu? Monggo bagi yang akan berpendapat. Adakah yang menghendaki untuk jam keberangkatan lebih cepat, yaitu mungkin di jam 7 begitu atau setengah 8? Ya, kalau dari saya ini belum. Monggo siapa dulu? Ibu Safitri boleh duluan, Bu Safira nanti. Monggo Bu, silahkan. Bu Safitri, apakah hanya di tempat saya yang terputus-putus atau yang lain? Suara saya putus-putus ya? Nggih, Bu. Boleh diulang untuk pendapatnya? Ini kalau saya mungkin jam 7 ya, biar efektif. Jadi jam 7 itu kumpulnya, nanti jam berangkatnya kita sesuaikan. Bisa jangan sampai jam 8, tapi paling enggak jam 7 itu anak-anak sudah kumpul. Itu dulu Baik. mungkin. Oke, kami tampung dulu nggih Bu Safitri untuk usulannya. Kemudian Ibu Safira tadi akan menyampaikan pendapatnya, monggo. Oke, kalau saya setuju sama Ibu Safitri, nggih. Titik kumpulnya jam 7 aja. Jadi kan nanti kalau ada kurang-kurangnya mungkin jam 8 pas baru kita berangkat menuju ke lokasi. Baik, untuk perwakilan dari orang tua, apakah ada usulan lain? Karena ini tadi sudah Ibu Safitri dan Bu Safira dari perwakilan guru, perwakilan orang tua, monggo ada yang pendapat lain atau malah menyetujui begitu dari pendapat guru-guru. Saya izin masuk ya, Bu. Monggo Ibu Nabila, silahkan. Kalau menurut saya sendiri mungkin bisa dimundurkan sedikit seperti 7:30, tapi untuk maksimalnya mungkin jam 8 sudah berangkat. Karena ini kan karya wisata ya, jadi persiapannya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan berangkat sekolah. Kalau jam 7 mungkin sepertinya terlalu pagi. Baik, bisa. Mungkin kalau ada anaknya yang masih mengantuk ya Bun, kasihan kalau harus diseret-seret ke sekolah begitu. Baik, ada dua pendapat nih Ibu, ada jam 7 dan ada jam setengah 8. Monggo bagi ibu-ibu itu silahkan berpendapat apakah akan ikut di jam 7 atau di jam setengah 8 sebagai kesepakatan bersama. Monggo. Oke, karena belum ada, mungkin saya cek dulu nggih, Bu Sonia, apakah mendengar suara saya? Iya, Ibu. Nah, ini ada dua pendapat Ibu terkait dengan jam keberangkatan ada di jam 7 dan jam setengah 8. Nah, menurut Ibu Sonia sendiri itu memilih atau condong ke pendapat yang mana begitu?
Mungkin kalau dari saya 7:30 saja ya Bu, kalau misalnya orang tua mau berangkat lebih awal juga diperbolehkan. Baik, berarti sudah ada 2 pendapat dengan masing-masing 2 voting juga, 2 suara begitu di jam 7 dan di jam 7:30. Kemudian mungkin satu lagi nggih, Ibu Trisula. Apakah mendengar suara saya? Iya, Bu, mendengar. Baik. Menurut Ibu Trisula ini lebih condong ke jam 7 atau jam 7:30 begitu? Mungkin dari saya lebih ini Bu, setuju sama pendapatnya Ibu Nabila tadi yang Baik. 7:30. Mungkin kalau 7:30 itu anak-anak masih ini ya mempersiapkan buat pergi ke acara karya wisata itu. Jadi mungkin mereka mungkin tidak akan meminimalisir kekurangan dalam pergi berkarya wisata itu, Bu. Oke. Seperti itu. Baik, Bu Trisula, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian bisa saya tarik kesimpulan sementara, nggih. Jadi apabila kita buat titik kumpul di sekolah itu 7:30 dan kemudian apabila ada yang ingin berangkat lebih cepat itu di jam sebelumnya yaitu sebelum jam 7:30 begitu bisa. Apakah yang lainnya setuju begitu terkait dengan hasil sementara ini? Setuju Ibu. Setuju, Bu. Mboten apa-apa, Bu. Baik. Untuk tanggal dan waktu itu bisa kita sepakati ya. Ada di jam 7:30 pagi untuk titik kumpul di sekolah, kemudian akan dilaksanakan karya wisata pada hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Oke, kita sepakati ya Bu bersama-sama. Oke. Lalu selanjutnya mungkin karena waktu sudah kita sepakati, kita berlanjut ke pembahasan terkait dengan tempat mungkin ya. Nah, apabila ada ibu-ibu wali murid ataupun ibu-ibu guru mempunyai pendapatnya terkait dengan tempat, monggo disampaikan begitu supaya yang lain juga dapat mendengar dan memberikan pendapat lainnya gitu. Mohon izin memberikan usulan, Bu. Baik, Bu Lita, silahkan. Ya, saya mau memberikan usulan bagaimana kalau tempatnya itu kita karya wisata ke tempat yang berkaitan dengan air. Jadi bisa ke park, pantai, atau bisa melakukan outbound yang berkaitan dengan lingkungan air seperti itu, Bu. Baik, untuk usulan dari Bu Lita ini terkait dengan wahana air, gitu ya, supaya segar-segar nih Bu, karena sudah mulai musim kemarau begitu. Oke, Iya. baik. Lalu adakah dari ibu-ibu sekalian yang menyetujui atau ada pendapat lain nih terkait dengan destinasi untuk karya wisata di tanggal 4 Juli besok begitu? Monggo dipersilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Saya ada pendapat, Bu. Memberikan usulan, Bu. Oh, silakan siapa dulu? Bu Dinda atau Bu Sonia dulu? Monggo. Bu Dinda dulu saja. Baik, Bu Dinda, Baik. monggo Bu Dinda. Baik, Bu Alia. Usulan saya yaitu karya wisata itu Bu, mengenalkan anak tentang permainan edukasi seperti di Taman Pintar. Lalu ada itu juga Bu, mengenalkan sejarah seperti mengunjungi ke museum terdekat atau di daerah Jogja.
Seperti itu, Bu. Baik. Untuk berarti mengenalkan edukasi pada anak nggih terkait dengan sejarah atau pengetahuan lainnya begitu nggih. Kalau dari Bu Dinda. Lalu selanjutnya Bu Sonia monggo. Bu Dinda sudah menyampaikan. Adakah pendapat lain? Kalau dari saya mungkin bisa ke Kasongan, Bu, ke sentra batik. Jadi anak-anak bisa melihat cara membuat batik itu seperti apa dan bisa mencoba juga. Baik, bisa ke bagian kerajinan ya supaya bisa melatih motorik halus anak begitu guys saat berkreasi dan melatih jiwa seninya. Baik. Kemudian apakah ada yang menyetujui atau menanggapi dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan tadi? Monggo. Izin berpendapat, Bu. Monggo Bu Safira. Kalau tadi kan ada yang ke Taman Pintar, ada yang ke pantai, ke sentra batik. Kalau digabung bagaimana nggih? Misal tujuan yang pertama ke Taman Pintar, terus yang kedua ke sentra batik, terus yang ketiga sebagai hiburan paling ke water park atau kolam renang gitu, Bu. Wah, itu juga bisa nggih. Jadi kolaborasi dari tiga-tiganya, jadi tidak ada yang Mary gitu nggih. Baik. Kemudian ada keren Ibu. Kemudian ada lagi tadi Bu Trisula open mic. Monggo Bu Trisula, adakah yang ingin disampaikan? Iya, saya setuju dengan pendapatnya Bu Safira. Itu tadi mungkin 3 pendapat tadi bisa digabungkan dulu, Ibu. Lebih menarik. Baik, jadi bisa sekalian apa ya, menstimulasi anak secara keseluruhan begitu nggih. Oke, kemudian dari ibu-ibu yang lain apakah ada tambahan atau pendapat lainnya begitu? Misal, oh kombinasinya beda Bu, kombinasinya yang mana dulu atau beda begitu dengan pendapatnya Ibu Safira begitu. Monggo dipersilahkan. Nah, saya Bu, nih kalau saya malah kalau misalnya ke wahana air kok agak ini ya, khawatir maksudnya. Soalnya kan anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Kalau misalnya ke pantai nanti pengawasan gurunya juga harus banyak. Terus nanti pokoknya berarti kan itu pengawasannya harus super ketat. Gitu. Ke waterpark juga anak-anaknya terlalu kecil gitu. Kalau misalnya mau digabung tiga-tiganya, nanti apakah 1 hari itu cukup dan apakah anak-anaknya nggak capek gitu kalau misalnya dipindah-pindah terus toh 3 wahana kayak gitu. Maksudnya 3 destinasi kayak gitu. Mungkin kalau saya ngambilnya ke tempat-tempat yang bisa edukasi tapi tetap menyenangkan gitu aja. Baik, ada tadi ada banyak nggih pendapatnya. Monggo yang lain Ibu Lita, apakah ada pendapat lainnya? Monggo. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Safitri yang kurang setuju jika tempatnya itu terlalu banyak. Karena kasihan juga ya Bu, karena masih anak-anak juga nanti kalau pindah-pindah tempatnya terlalu banyak itu malah anak-anak kurang bisa menikmati karya wisatanya, seperti itu Bu. Baik, jadi takutnya kita diburu waktu nggih kalau dalam sehari harus terkejar semua begitu dan mungkin anak-anak juga terbatas waktunya dari permainan di tempat satu dan tempat lainnya begitu. Baik. Kemudian Ibu Ervita apakah ada tambahan lainnya begitu pendapat lain? Bu Ervita, apakah mendengar suara saya? Sepertinya terkendala sinyal nih.
WF kita, nggih. Baik, mungkin bisa saya tawarkan nih kepada ibu-ibu, kita bisa kalau misalkan ambil 2 saja destinasinya begitu. Mungkin bisa 1 di Taman Pintar, karena setahu saya di Taman Pintar itu kan ada wahana air, ada planetarium begitu nggih. Lalu ada di sentra lainnya begitu. Kemudian yang 1 bisa ke daerah yang kerajinan begitu. Mungkin di kerajinan gerabah, supaya anak juga bisa membentuk kreasi masing-masing yang nantinya mungkin kreasinya tersebut bisa dibawa pulang begitu. Atau mungkin kalau karena ini orang tua juga ikut, jadi 1 anak itu didampingi oleh 1 wali murid begitu ibu-ibu. Jadi 1 bisa ke water park atau kolam renang begitu, tapi nanti kami pihak sekolah akan menyeleksi lagi kira-kira mana yang bisa digunakan atau aman begitu bagi untuk anak. Lalu ada 1 lagi mungkin bisa ke daerah yang bisa mengenalkan tentang mainan anak begitu. Jadi ada 2 opsi sesuai yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, mungkin bisa dipilih begitu Bu. Saya tawarkan, kira-kira ibu-ibu preferensi kemana begitu, monggo. Kalau dari pendapat saya lebih ke yang pertama, Bu. Taman Pintar sama sentra kerajinan seperti itu. Baik, Bu Safira sudah memilih di pilihan pertama nih, ibu-ibu monggo yang lainnya. Apakah memilih pilihan pertama atau kedua? Ibu Balkis? Saya setuju dengan Bu Safira untuk pilihan pertama. Baik, kemudian ibu-ibu yang lain, nanti kalau misalnya sudah ada 5 suara, berarti sudah mencukupi quorum begitu untuk disepakati bersama begitu. Monggo ibu-ibu. Ibu Dinda, apakah memilih di pilihan pertama atau pilihan kedua, Ibu? Saya memilih seperti Ibu Safira di Taman Pintar dan Kerajinan Gerabah, Bu. Baik. Untuk Ibu Nabila, perwakilan dari A1. Kalau saya juga setuju dengan Bu Safira di pilihan pertama, Bu. Baik. Sudah ada 4 suara. Kemudian siapa nggih? Ibu Rita. Monggo. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Safira. Baik, berarti kita sepakati nggih untuk tempatnya itu kita ada di Taman Pintar yang kemungkinan menyediakan berbagai macam akomodasi untuk memberikan pengetahuan pada anak begitu nggih. Lalu ada yang kedua sentra kerajinan begitu nggih di Kasongan. Oke, kemudian apakah semuanya sepakat? Ibu-ibu? Baik. Sepakat, Bu. Kalau sepakat, kita sepakati bersama nggih untuk tempat ada di Taman Pintar dan juga kerajinan Kasongan. Oke, jangan capek nggih ibu-ibu karena karya wisata ini sangatlah berat bahasannya nggih. Wah, sekolah juga bingung begitu. Lalu untuk selanjutnya itu terkait dengan transportasi, ibu-ibu. Transportasi ini kita akan ke 2 tempat dan kemungkinan 2 tempat itu agak jauh begitu jaraknya antara satu tempat dengan tempat lainnya dan sekolah kita begitu. Nah, kira-kira ibu-ibu akan berpendapat terkait dengan transportasi kita menggunakan apa begitu. Monggo. Saya izin berpendapat, Ibu.
Mungkin monggo Ibu. Mungkin bisa menggunakan bus pariwisata, selain mudah untuk penyewaannya, mungkin juga besar, jadi lebih mudah gitu, Ibu. Baik, mungkin ini nggih karena lumayan juga kalau kita membawa satu siswa dan beserta wali muridnya satu gitu, ditambah guru-guru gitu, bisa menggunakan bus pariwisata. Lalu adakah pendapat lainnya begitu terkait dengan transportasi yang akan digunakan begitu? Adakah ibu-ibu lain? Monggo. Apakah ada begitu rekomendasi tempat penyewaan begitu? Karena tadi sudah dicetuskan oleh Ibu Nabila menggunakan bus pariwisata, apakah ada yang mempunyai channel begitu supaya kami pihak sekolah yang menghubungi gitu, monggo. Izin berpendapat Bu Alia. Silakan Ibu, monggo. Oh ini kebetulan suami saya ada kenalan bahwa ada temannya yang punya di daerah Wonokromo itu punya sewaan bus. Kalau tidak salah namanya Rafira, Ibu. Baik Bu, berarti di daerah Bantul nggih Bu? Iya, Ibu. Baik. Untuk apakah dijelaskan begitu Bu terkait dengan harga, kemudian atau fasilitas yang kita dapat begitu di rentang harga bus segitu? Kalau tidak salah untuk bus yang besar itu 1.500.000. Kemudian untuk kapasitasnya 29 sampai 31. Kalau bus besar yang 59 dengan formasi 2 sampai 3, tapi untuk fasilitasnya saya belum begitu tahu, Bu. Oke, baik. Itu tadi Rafira nggih, Bu? Iya, Ibu. Ya, ini akan kami catat begitu. Nah, apakah ada wali murid lain atau guru-guru nih yang mempunyai channel terkait dengan persewaan bus begitu? Mohon izin Bu memberikan tanggapan. Nggih, Saya ada monggo Bu informasi Lita. tentang status. Nah, Nggih. ada di grafika Bu, itu kisaran dari 1.600.000 sampai 2.700.000. Nah, Nggih. yang paling kecil itu kapasitas 31 kursi dan yang paling besar itu kapasitas 50 kursi. Nah, Baik. untuk fasilitasnya sendiri itu ada AC, audio, dan video karaoke, kemudian ada tempat charger, P3K, dan juga sudah termasuk biaya supir dan juga bahan bakar. Mungkin Wah, bisa membantu untuk mendapatkan informasi, Bu. baik. Terima kasih Bu Lita. Wah, itu tadi sangat lengkap nggih, Ibu-ibu sekalian terkait Sama-sama. nggih, sangat lengkap, sangat mengakomodasi nggih karena kita juga semuanya pakainya HP begitu, ada yang tidak punya power bank bisa ada fasilitas charger nggih Bu Lita tadi, kalau tidak salah. Iya, Bu. Baik. Nah, apakah ada wali murid atau guru-guru lain yang akan berpendapat misal mempunyai channel atau malah sudah sepakat nih dengan tempat persewaan Bu Trisula yang direkomendasikan oleh Bu Trisula atau dari Bu Maulita, monggo disampaikan. Kalau saya dari Bu Maulita saja gitu. Kayaknya lebih lengkap gitu. Baik, kalau Bu Lita memang nih tadi sudah, tapi itu Bu Lita tadi mohon maaf saya kurang jelas mendengar, apakah sudah include dengan driver dan bahan bakar? Iya, Bu, itu sudah termasuk dengan sopirnya sama juga bahan bakarnya. Jadi Oke, lebih mudah Bu, kita oke. menggunakan bus di grafika. Oke, baik. Berarti yang tadi itu sudah include semuanya. Monggo yang ibu-ibu, apakah ada sudah menyetujui begitu atau ada pendapat lain? Monggo. Kalau misalnya yang lain itu kalau nggak salah biasanya dari dinas itu bisa untuk disewa
bisa untuk digunakan gitu nggak sih Bu? Kalau misalnya muridnya sedikit, tapi kalau banyak saya kurang tahu ya. Baik, untuk setahu saya ini mungkin bisa saya dan guru-guru lain hubungi ke dinas, karena kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kan murid kita sedikit ya Bu, jadi bisa menggunakan bis dinas begitu. Nah, tapi kalau misalkan banyak muridnya dan kita juga membawa wali murid yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah anak begitu, itu belum kita komunikasikan, mungkin bisa juga sebagai opsi ya Bu Safitri. Terima kasih sudah mengingatkan, sampai lupa kalau misalkan ada akomodasi dari dinas. Baik, untuk ibu-ibu lainnya apakah ada pendapat lain atau sudah cukup? Kita akan mencoba di 2 opsi, yaitu mencoba dinas dulu, yaitu kita hubungi terlebih dahulu. Nanti kalau belum bisa meminjam dinas atau menyewa dinas, kita menggunakan dari persewaan bus begitu. Monggo. Maaf ya Ibu-ibu, di tempat saya hujan, jadi kalau agak tidak terdengar itu sedikit. Saya pakai headset. Apakah yang lain setuju begitu? Monggo. Bu Ervita, apakah mendengar suara saya? Bu Ervita sepertinya masih terkendala sinyal, nggih. Ibu Sinten nggih? Oh, Bu Lita mau menanggapi? Izin menanggapi Bu, kalau saya setuju untuk menghubungi dari dinas dulu, dan nanti kemungkinan kalau tidak ada tanggapan atau mungkin kita tidak mendapatkan transportasi, baru kita mencari dari jasa transportasi yang Baik. seperti yang saya usulkan tadi, Bu. Oke, baik. Untuk Ibu Nabila, bagaimana Ibu yang tadi usul menggunakan bis pariwisata? Nabila, apakah suara saya terakses? Baik, sepertinya terkendala. Ibu Safira, monggo. Ini Bu, kalau saya setuju sama pendapatnya Bu Lita tadi, menghubungi dari dinas dulu, nanti kalau tidak bisa, baru kita sewa bus dari yang direkomendasikan Bu Lita tadi. Baik. Ibu Dinda, apakah suara saya terakses, Ibu? Ya, Ibu, terakses. Baik, Bu. Saya izin tanya, nggih. Ini ada opsi begitu, karena tadi ada yang mengingatkan terkait dengan penggunaan mobil dinas begitu. Nah, mobil bis, nggih. Aduh, lupa. Ada bis dinas, dan kalau misalkan dari dinas belum mengizinkan begitu, baru menggunakan bis pariwisata begitu. Menurut Bu Adinda bagaimana, nggih? Ya, Ibu, menurut saya setuju dengan Ibu Safitri menghubungi dinas terlebih dahulu. Jika tidak bisa, nanti sekolah bisa menyewa bis sendiri. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Dinda. Ibu Sinten nggih? Bu Sonia, apakah mendengar suara saya? Iya Bu, mungkin bisa seperti pendapatnya Bu Safira tadi, Nggih. menghubungi ke dinas dulu. Baik. Oke. Saya tarik kesimpulan nggih, untuk terkait dengan penggunaan transportasi atau
armadanya nih, kita akan mencoba dari sekolah menghubungi pihak dinas terkait dengan penyewaan bis, begitu nggih? Nanti kalau misalkan di tenggat waktu sebelum bulan Juni, masuk ke Juni, kita belum mendapatkan lampu hijau dari dinas, begitu kita bisa langsung pindah ke opsi penggunaan bis pariwisata, begitu nggih? Apakah semuanya setuju? Setuju, Iya, Ibu. setuju, Bu. Baik, Nggih, Ibu. baik. Setuju. Baik, kalau begitu terkait dengan dua opsi akan kita coba disepakati bersama. Baik, untuk selanjutnya nih Ibu, karena transportasi sudah, kita akan membahas terkait dengan konsumsi. Wah, enak-enak nih Ibu. Makanan, monggo. Sebentar, terkait dengan makanan ini Ibu-Ibu, kalau makanan itu tahun lalu ada makan berat dan snack serta minuman begitu. Minumannya ada teh dalam jumbo begitu. Kita membawa lalu menggunakan air mineral gelas begitu. Nah, apakah di karya wisata tahun ini yang akan mendatang begitu kita akan menyamakan dengan tahun sebelumnya atau berbeda begitu. Nah, sebelumnya mohon maaf saya lupa nih menu dari tahun lalu itu apa saja? Apakah ada dari ibu-ibu guru atau ibu wali murid yang kelas B mengingat menu yang digunakan di tahun lalu begitu? Adakah? Kalau dari tahun lalu itu menunya nasi kotak yang isinya nasi, terus lauknya ayam, Nggih. sama sayur orak-arik gitu, Bu. Oh, nggih. Tambahan tempe sama kerupuk. Oh, nggih. Lalu untuk minumnya apakah ingat Bu Safira? Karena benar-benar saya pleng nggak ingat deh. Untuk minumnya aqua gelas, aqua kecil gelasan gitu. Oke, baik. Nah, lalu untuk snack apakah ada yang mengingat terkait dengan penggunaan snack begitu? Ibu Lita ingat enggak ya? Kemarin kita snack itu kira-kira ada berapa macam nih dalam satu dus? Sepertinya kemarin itu ada 3 macam kalau nggak salah ya, Bu. Oh, Ada makanan, ada roti, sama arem, sama yang satunya itu apa ya, itu kayak makanan ringan, seperti yang renyah-renyah gitu, Bu, kayaknya. Oh, sus kering mungkin ya, Bu. Seingat saya ada sus keringnya. Iya itu, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk menu tahun lalu itu seperti itu, Ibu-ibu. Apakah dari Ibu-ibu ada usulan lain begitu supaya menunya berbeda? Monggo, dari Ibu-ibu wali murid, apakah ada pendapat? Saya izin berpendapat, Bu. Monggo, Bu Dinda. Mungkin tadi yang disebutkan Bu Safira, menu tahun lalu kan ada nasi, sayur orak-arik, ayam, kerupuk ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan 1 buah, Bu. Seperti buah semangka atau buah jeruk. Baik, berarti itu nanti buahnya dimasukkan ke snack ya, bukan ke nasi kotak? Ke nasi kotak, Bu. Oh, ke nasi kotak, berarti saya yang salah begitu, nggih. Oke, berarti ada tambahan semangka atau jeruk nggih, Bu? Baik. Lalu adakah pendapat lainnya? Nggih, terima kasih Bu Dinda. Bu Nabila, adakah tanggapan?
terkait dengan menu? Bila sepertinya baru susah sinyal, nggih. Ini Ibu Safitri, apakah mendengar suara saya? Saya mendengar, Bu. Mohon maaf, ini di sini lagi hujan deras, jadinya agak susah. Nggih, di tempat saya juga hujan deras ini. Nah, Bu Safitri kira-kira ada pendapat untuk atau usulan begitu terkait dengan mungkin makanan beratnya yang mau diganti atau snacknya atau minumnya begitu? Mungkin saya mau tanya dulu ya, Bu. Untuk snack ringannya itu tuh kemarin tuh di Jalan Pasar atau apa ya? Lupa ya saya kemarin. Gimana, Bu? Bisa diulangi? Untuk ini snacknya, snack ringannya kemarin itu kayak apa toh? Yang tahun lalu itu seperti apa? Yang snack ringan. Isinya, kenapa, Bu? Sebentar. Iya, isinya. Isinya itu kalau tadi kata Bu Lita itu roti, kemudian armarem, lalu satu lagi itu sus kering begitu, nggih. Itu Bu Safitri, apakah ada yang mau diganti atau tambahi? Kalau saya malah punya ini ide, jadi kayak kalau misalnya snack ringannya itu diganti kayak makman yang wafer, terus nanti susu kotak sama apa gitu, misalnya makanan-makanan anak kecil tapi ya nggak sih berciki-ciki banget gitu, maksudnya yang masih bisa kayak wafer, tenggo atau apa gitu, jadinya enggak berat-berat amat, soalnya kan sudah ada yang makanan berat, jadi kalau untuk mau istirahat anak-anaknya mau nyemil kan makanan anak kecil gitu, mungkin itu pendapat saya, usulan, tapi kalau misalnya nanti mau yang seperti tahun lalu juga enggak. Baik, ada usulan nih dari Ibu Safitri, nggih, terkait dengan snack itu bisa kita variasi begitu, tidak snack basah begitu. Kalau arem-arem dan roti kan snack basah, nggih. Nah, ini tuh snack yang anak-anak banget gitu, kayak wafer, susu kotak begitu. Nah, kira-kira apakah ibu-ibu setuju dengan snack yang basah atau snack kering yang anak-anak begitu? Monggo. Ibu Safira, monggo. Kalau mau diganti snack kering juga nggak apa-apa, Bu. Kayaknya lebih murah nanti biayanya pengeluaran. Baik, mungkin ini nggih Bu, pertimbangan tambahannya itu kalau pakai snack kering itu lebih apa ya? Mengurangi pengeluarannya orang tua juga gitu, biar orang tuanya nggak bawa makanan ringan lagi dari rumah. Biasanya karya wisata anak-anak juga jajan lagi gitu kan di tempat wisatanya gitu. Oke, ada snack kering. Ibu Trisula, apakah mendengar suara saya? Saya setuju Ibu dengan pendapatnya Bu Safitri tadi ya. Nggih. Baik. Snack kering nggih Ibu Trisula? Iya, ya. Pakai snack. Sip, terima kasih Ibu. Lalu Bu sinten nggih? Bu Nabila lagi. Apakah sudah mendengar suara saya Ibu Nabila? Maaf Bu, sudah. Tadi ada kendala sinyal. Nggih, mboten napa-napa hujan soalnya nggih. Iya. Bagaimana Bu Nabila pendapatnya? Saya setuju dengan yang sudah dipaparkan oleh ibu-ibu yang lain. Jadi tidak masalah untuk makanannya. Baik, untuk nasi kotaknya berarti apakah disamakan saja tapi ada tambahan terkait dengan apa buah begitu? Iya, setuju Ibu. Baik, berarti menunya tadi nasi, ayam goreng, lalu ada ora-arik nggih Bu Safira? Lalu ditambahi dengan buah begitu. Apakah ibu-ibu lain setuju?
Setuju. Setuju. Baik. Yes. Baik. Ibu Sonia setuju? Sonia ini sepertinya terkendala sinyal kembali. Bu Ervita, apakah setuju dengan menu makanan dan makan berat dan snacknya tadi? Untuk saya sendiri setuju, Ibu. Baik, terima kasih Bu Ervita. Berarti, Sama-sama. lalu untuk minumannya, itu kan tadi kita ada air mineral gelas dan teh dalam jumbo begitu. Nah, kira-kira apakah kita akan tetap menggunakan itu atau hanya menggunakan air mineral saja begitu? Monggo Ibu-ibu menyampaikan atau mengusulkan yang lainnya. Mungkin dari saya air mineral saja, Bu. Biar nanti pas waktu perginya nggak ribet juga bawanya karena banyak bawaan gitu. Oh iya, bisa nggih Bu. Takutnya juga kita bocor di jalan begitu guys jumbonya. Baik. Apakah ibu-ibu lain ada sanggahan atau menyetujui nih pendapat dari usulan dari Bu Trisula? Saya juga air mineral saja Bu kayaknya biar lebih praktis. Kalau jumbo nanti minum teh panas, anaknya nanti tumpah dan sebagainya nanti nggak malah. Baik, lalu ibu-ibu lainnya apakah setuju? Kalau setuju, kita setujui bersama, kita sepakati bersama. Yes, setuju. Setuju, Bu. Baik. Yes, setuju, Bu. Baik. Oke, lalu sepertinya sudah begitu karena waktunya sudah mepet. Karena habis ini kita ada agenda lain dari guru-guru dan kepala sekolah di dinas begitu. Nah, untuk selanjutnya begitu kira-kira kita akan membahas lagi terkait dengan di rapat selanjutnya terkait dengan seragam. Siapa tahu ibu-ibu wali murid dan ibu-ibu guru mau membuat seragam begitu untuk karya wisata. Atau setelahnya menggunakan seragam dari sekolah, seragam sekolah anak begitu. Itu bisa didiskusikan di rapat selanjutnya dan beserta rincian biaya yang sudah disepakati begitu, ya sudah dirumuskan. Nah, terima kasih Ibu-ibu. Monggo Ibu Lita, apakah masih ada terkait dengan notulensinya bisa dibacakan? Baik, Ibu. Ya, izin menyampaikan Ibu-ibu terkait dengan hasil rapat kita hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai pelaksanaan karya wisata, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022. Kemudian untuk jam keberangkatannya tadi, Ibu-ibu menyepakati untuk melaksanakannya di pagi ya, jam 7.30. Kemudian untuk tempat karya wisata rencananya di Taman Pintar dan sentra kerajinan di Kasongan. Kemudian untuk transportasi rencana menghubungi dinas dulu. Kalau tidak mendapatkan bis dari dinas, kita bisa mencari persewaan bus sendiri. Tadi sudah ada beberapa informasi terkait dengan persewaan transportasi bis. Nah, kemudian untuk konsumsinya tadi ada nasi pok dan juga snack ringan. Seperti itu ya, Bu. Mungkin ada yang kurang bisa ditambah Ibu Alia. Baik, untuk tambahannya mungkin tadi terkait dengan minuman, itu kita hanya menggunakan minuman air mineral gelas, supaya menghemat juga. Lalu untuk nasi kotaknya atau makanan beratnya itu ada nasi, ayam goreng, lalu ora-arik sayur, dan
buah sebagai tambahan. Begitu nggih, Ibu-ibu sekalian? Oke, Bu Ayah. Baik. Sekian yang bisa sampaikan Ibu. Kami segenap kepala sekolah dan guru-guru mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat karya wisata sekolah di akhir tahun ajaran 2021 dan 2022. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alia.